Halo teman-teman semuanya, balik lagi di podcast Some Stories, buat cerita yang inspirasi bareng gue Adam. Dan di episode kali ini kita akan mengelik satu hal yang menarik dan juga dengan gestar yang seru juga pastinya. Dan hari ini balik lagi ngomongin soal karir. Kita bakal ngobrol dengan seorang musisi muda banget ya. Gue tadi cek juga masih sekolah, terus dengan usia yang semuda itu mungkin dia mulai karir seperti apa dan perjalanan seperti apa, mungkin mimpi dia tuh sebenarnya kayak gimana dan kedepannya kayak gimana juga. Kita bakal banyak ngomongin soal itu. Dan hari ini udah barengan gue ada Nake. Halo, apa kabar? Halo semuanya. Halo Kak, kabarku baik. Alhamdulillah. Gimana nih, lagi sibuk apa? Lagi promo-promo aja atau gimana nih akhir ini? Wow, pertanyaan menarik ya. Sebenarnya kesibukan aku sekarang untuk berkarir itu karena aku habis kerilis single, jadi aku sekarang lagi fokus untuk promosiin single baru aku yang berjudul Nanti. Kan bulan ini juga bertepatan dengan Hari Ibu kan, jadi ya aku pikir ya harus semangat-semangat promosi karena pas banget nih timing dari lagu Nanti ini. Konteksnya kita recording di Desember dan pas banget hari ini tanggal 22 Desember di Hari Ibu. Terus kamu ngeluarin single judulnya Nanti, itu ceritanya tentang apa? Nah, pas banget ya. Lagu Nanti itu sebenarnya menceritakan tentang kegelisahan aku, ketakutan aku lah, overthinkingnya anak zaman sekarang kalau gimana nanti aku ditinggal sama orang yang aku tuh sayang banget. Gimana seandainya orang yang udah sayang sama aku dan aku juga sebesar itu sayang ke mereka, itu tiba-tiba pergi. Dan kita kan nggak tahu kapan waktu akan mengambil orang yang kita sayang ya. Jadi lewat lagu Nanti aku berharap banget bisa menyampaikan ya bagaimana aku tuh takut ditinggal sama orang yang aku sayang. Dan karena fokusnya sekarang lagi deket banget nih timingnya sama Hari Ibu, jadi lagu ini tuh juga pengen aku hadiahin untuk mama gitu sebagai rasa terima kasih aku karena mama dan orang tua juga udah berperan penting, berperan besar sekali dalam karir bermusik aku. Itu di momen apa yang kamu ngerasa kayak ada muncul ketakutan itu gitu? Maksudnya nggak terpintas di kepala kamu kayak, oh kalau gue ditinggal itu gimana ya gitu? Di momen apa sih? Sebenarnya di momen ketika umurku tuh mulai beranjak ke 17. Karena aku terus terang dari dulu tuh setiap kali nyanyi, setiap kali lomba itu selalu ditemenin sama papa kan. Tapi Ya. semenjak lulus dari ajang idol itu kan mulai kemana-mana sendiri, nyanyi sendiri, syuting sendiri. Jadi kayak ngerasain, wah ternyata gini ya rasanya sendirian tuh kok kayak ada yang beda gitu. Biasanya selalu ada mama yang support, papa yang nemenin. Sekarang aku ngelakuin semuanya tuh hampir selalu sendiri dan mama juga bisa lebih fokus di rumah, aku mungkin ngurusin adik-adik juga. Jadi bener-bener kerasa banget nih momennya pas aku mulai naik 17 tahun ngapa-ngapain serba sendiri. Tapi dalam prosesnya kamu tetap temenin manajer kah atau apa gitu dari Oh, kegiatan? ya kalau itu tetap aku tetap didampingin manajer, tapi kayak rasanya tuh beda kan kalau misalnya kita ditemenin sama orang yang memang udah dari dulu nemenin kita gitu. Sekarang jadi Oke. apa ya? Kosong gitu karena nggak ada mama yang biasa nemenin. Prosesnya berapa lama ngerjain lagunya dan emang udah direncanain bakal tayangnya di akhir tahun ini atau gimana? Sebenarnya proses pengerjaan lagunya ya cukup cepet karena kita ngerjain semuanya itu bener-bener cuman 3 minggu karena sebenarnya kita nggak nge-planning untuk rilis di Hari Ibu, tapi karena pertama kali aku pas menggarap lagu ini, pas mendalami lagu ini, aku ngerasa wah kayaknya Hari Ibu itu momen yang paling pas gitu untuk merilis lagu ini. Jadi ya udah kita ngebut, kita ngerjain selama 3 minggu dari recording, workshop, semuanya itu digarap cepat dan akhirnya bisa rilis untuk merayakan Hari Ibu ini. Itu sih. Oke. Lumayan cepet banget ya, 3 minggu udah Iya. jalan ya. Kamu tuh sebenarnya awalnya gimana sih, kayak emang dari dulu tuh sering ikut lomba nyanyi, apa senengnya nyanyi atau gimana sih? Jadi, dulu aku start bernyanyi sebenarnya udah dari kecil. Emang seneng banget tuh jamming-jamming lagu film suka aku nyanyiin gitu. Nah, tapi pas aku kelas 4 atau kelas 5 transisi itu kayaknya mamah tuh mulai melihat, wah ini kayaknya anak ini tuh punya bakat gitu di nyanyi. Dan waktu itu umurku kebetulan 8 tahun. Nah, dari umur 8 tahun itu aku akhirnya coba untuk ikut
kelas, ikut les vokal, dan aku mulai latihan rutin, terus habis itu perform dari mall ke mall, terus ikut lomba-lomba juga, sampai akhirnya tuh di umur 12, akhirnya aku dapat kesempatan buat ikut ajang internasional pertamaku di Oke. Los Angeles, California. Nah itu tuh bener-bener life changing karena sebelum dapat kesempatan buat manggung di Amerika, di California, itu aku masih tipikal yang kayak, oh, aku nggak pede gitu, masih belum menemukan kepercayaan dalam diri aku ketika aku Oke. bernyanyi. Tapi turns out ketika aku dapat kesempatan untuk nyanyi di Amerika dan aku dapat medali, aku jadi bisa mengapresiasi diriku, dan dari situ adalah titik balik ketika oke, aku deserve ada di nyanyi gitu loh. Dan dari Oke. situ balik dari Amerika, aku tetap lomba lagi, nambah relasi juga, nambah Hmm. pengalaman, sampai dari umur 12 ke 16, umur 16 tahun pertama kali aku ikut Indonesian Idol, dan dari situ alhamdulillah aku dikasih jalan untuk bisa berkarir sebagai penyanyi dan bisa memikul title idol gitu. Dan menurut Iya, aku iya. itu perjalanan karir yang panjang tapi luar biasa karena banyak jatuh bangunnya gitu. Itu sebenarnya lombanya mirip kayak Indonesian Idol atau gimana tuh waktu di LA itu? Kalau di LA itu sebenarnya lombanya mirip sih, mirip karena jurinya banyak gitu. Iya, Tapi iya. untuk tahapannya kita ngambil lomba itu per kategori genre lagu gitu. Jadi Oh, kita oke. bebas milih mau genre lagu apa, mau ngambil berapa genre itu bebas di 3 hari yang sama gitu. Kamu milih lagu genre apa tuh waktu di Amerika tuh? Waktu itu aku milih genre R&B, terus ada gospel Hmm. sama blues. Dan itu Blues jazz gitu. iya, iya, iya. Itu kamu pertahankan sampai ke Idol sampai sekarang atau gimana tuh? Si genre ini atau gimana? Kalau dari genrenya sendiri ya, mungkin aku ngerasa semakin aku dewasa, aku semakin menemukan genre yang bener-bener aku gitu. Jadi sekarang aku nggak terlalu ke genre R&B, blues gitu, tapi aku Hmm. mungkin nanti setir sedikit ke pop ballad sama semi-semi Iya. pop itulah. Jadi kamu rasanya lebih ke arah pop ballad dan pop lah istilahnya gitu ya. Iya Sekarang benar. itu ya. Sama kamu di Idol gimana tuh? Aku jujur season ini aku cukup sebagai dari dulu tuh penikmat Indonesia Idol sebenarnya. Ah Sebenarnya iya dari ya. dulu ya nonton Idol. Tapi di season ini aku jujur tidak terlalu mengikuti banget lah waktu audisi aja sih sebenarnya. Habis itu kayak kesana-sananya kayak Hmm. lost gitu. Jadi aku nggak terlalu banyak tahu cerita-ceritanya. Tapi aku tahu top 10 dan sebagainya gitu kan. Ya, kemarin remake lagunya Mas Yofi gitu. Tapi dari kamu gimana lah proses dan cerita ada cerita apa di Idol? Yang mungkin ada juga yang mungkin banyak yang belum tahu mungkin. Kita apa nih? Kayaknya cerita di Idol tuh banyak dan variatif sekali karena memang Hmm. Idol itu kan nggak kayak lomba-lomba yang lain ya, lomba-lomba festival yang biasa gitu. Karena kita di Idol juga dilatih untuk bisa profesional dalam nggak cuma nyanyi doang gitu. Jadi Iya, iya. ya, kalau cerita mungkin aku belajar banyak sih dari Idol karena Nah, untuk anak usia 16 tahun dan pertama kali terjun ke industri dan langsung Indonesian Idol itu menurut aku kesempatan yang mungkin persentasenya tuh 1 banding 100 gitu untuk lolos. iya, iya. Karena kan gimana kita melewati ribuan orang di audisi, ratusan orang saat eliminasi, sampai bisa dikumpulkan jadi top 14 besar di babak spektakuler, itu pastinya ngalamin jatuh bangun yang luar biasa, kanannya juga pasti ada, tapi bener-bener pengalaman yang paling berkesan selama di Idol, karena di Idol aku juga belajar untuk bagaimana lebih menghargai diri aku sendiri, Iya. bagaimana aku bisa bangga sama diri aku sendiri, gak perlu terpengaruh, nggak perlu terbebani dengan suara orang lain, penampilan orang lain. Karena di Idol ini juga aku menemukan bahwa manusia itu sudah diciptakan sempurna gitu. Nggak ada yang jelek, nggak ada yang gimana-gimana. Semua itu sudah punya their own unique gitu. Jadi benar-benar wow. Untuk pelajaran hidup yang paling berharga adalah ketika aku di Idol, aku bisa Hmm. bangga menjadi aku, menjadi seorang Nake, dan Iya. lebih menghargai Nake apa adanya gitu tanpa harus toleh-toleh ke yang lain-lain itu sih. Iya, iya, iya. Tapi aku penasaran setiap kali idol kan kayak ada langsung diminta untuk bikin nama fans club gitu kan. Itu gimana Betul. susah nggak sih bikinnya? Kayak kan pasti kan kayak
yang standar-standar tuh kayak ada lovers-nya atau Mm-mm. Oh, betul betul. universe atau apa gitu-gitu. Iya betul Iya nggak sih? betul. Susah nggak sih Iya nih. nyarinya? Ya itu juga apa ya, salah satu pengalaman yang unik sih, karena bener-bener pertama kali banget bikin nama fanbase kan. Sebenarnya cukup, kalau aku personal, aku menjalaninya dengan seru sih, gak kerasa susah karena emang wow punya banyak ide gitu, sampai akhirnya terpikirkan satu nama yang kayak wow ini kayaknya bisa menjelaskan hubungan aku dengan fans yang kayak oh kita banget nih, sampai akhirnya punya keputusan untuk menjadikan satu nama itu sebagai nama fanbase itu sih. Tapi nama fanbase itu termasuk proses yang paling seru sih pas Iya, iya, iya. dijalaninnya. Habis itu ada pemilihan ketua fanbase atau gimana? Biasanya kan ada yang Oh, kayak apa, iya hmm. kayak saking banyaknya harus ada yang koordinator nih atau gimana sih kalau fanbase. Jujur ya, aku kan nggak punya fanbase, jadi penasaran rasanya punya fanbase tuh gimana. Ya, Jadi ya, gimana sih? aman-aman. Jadi kalau fanbase pada awalnya itu masih dibentuk sama orang-orang terdekat aku, orang-orang yang kenal aku. Oh, Tapi oke. ternyata seiring berjalannya waktu, seiring waktu terus berputar ya, fanbase itu terbentuk secara alami gitu. Jadi sekarang Hmm. orang-orang terdekatku tuh udah mulai ngelepas gitu. Jadi udah mulai dipegang sama orang yang dipercaya, udah bisa dipercaya, udah punya divisinya masing-masing, bahkan udah sampai ke regional masing-masing gitu sih. Jadi udah Oke. bubar. Sekarang kamu udah mulai keliling-keliling Indonesia nggak atau gimana itu sekarang? Kemarin-kemarin udah mulai keliling belum? Atau ada kota-kota mana yang menarik yang belum pernah kamu kunjungin gitu terus kayak oh ternyata gini ya kota-kota yang kamu kunjungin. Keliling-keliling alhamdulillah ya udah mulai dipanggil untuk nyanyi keluar Pulau Jawa juga. Yang sangat berkesan saat aku off air di luar Jawa itu salah satunya Pare-Pare di Sulawesi, karena Oh, wow oke. aku nggak menyangka antusiasnya teman-teman fanbase, teman-teman Kelova yang ada di Pare-Pare itu sangat antusias sekali. Bahkan saat aku baru sampai di Pare-Pare aja bener-bener di welcome dengan hangat gitu. Hmm, Banyak juga yang nyamperin bawa hadiah, dan aku bener-bener ngerasa disambut dan disayang gitu di Parepare. Jadi ya mungkin kalau ditanya salah satu kota yang berkesan selama aku off air, ya Parepare. terus kota yang pengen banget kamu penasaran kayak belum pernah ke sini nih. Jujur kota yang aku penasaran tuh banyak, banyak banget. Tapi aku banyak banget, jujur banyak. Tapi Oke. mungkin aku pengen manggung di daerah Sumatera mungkin ya. Pengen Hmm. banget di daerah Sumatera. Mana aja boleh deh, yang penting kayak Sumatera kayaknya seru nih gitu. Tapi belum pernah sama sekali berarti. Nah, selama setelah Idol dan akhirnya berkarir ke Sumatera belum pernah berarti. Ya kalau untuk off air belum pernah. Banyak di Jawa sama tadi kalau Jawa malah ke Parepare ya. Ya Cuma ke Sulawesi. itu berapa jam sih ke Parepare lumayan lama nggak sih? Iya, mungkin kalau naik pesawat tuh kan ke Makassar dulu ya, 2 jam Iya. lah kurang lebih. Terus dari Makassar ke Parepare lewat jalur darat juga 2 jam lagi, jadi totalnya 4 jam. Iya, iya, iya. Lumayan ya, Iya, lumayan. lumayan lah. Dulu tuh mimpinya memang kamu mau jadi musisi atau gimana? Mungkin udah banyak orang juga yang tahu kalau dulu tuh sebenarnya aku tidak berniat untuk jadi penyanyi gitu. Jadi Oke. sebelum aku terjun ke dunia musik, aku tuh pengen banget jadi dokter. Jadi bener-bener Oh. tipikal anak sekolah yang ambis gitulah, ngejar nilai karena kan wah pengen banget jadi dokter gitu. Tapi Heeh. ya setelah mengalami banyak pelajaran hidup, kayaknya aku banting setir akhirnya. Wah, kayaknya better jadi penyanyi deh, karena aku baru realize ternyata nyanyi itu passionku gitu. Dari kecil juga udah seneng nyanyi. Jadi aku akan dengan senang hati untuk bisa berkarir sesuai dengan passion yang aku punya gitu. Kamu berarti si apa homeschooling, katanya kan cerita kamu homeschooling kan waktu briefing. Nah, itu mulai dari kapan? Emang dari pas SMA, maksudnya start SMA sekarang atau gimana tuh? Apa gara-gara masuk idol jadi ya udah ini aja schooling atau gimana? Kalau homeschooling, aku itu udah homeschooling semenjak SMP. Karena Hmm. memang aku punya goals untuk bisa masuk Indonesian Idol pas aku SD kelas 6. Jadi Oh, oke. yes, dari SD kelas 6 umur 12 itu setelah balik dari Amerika. Aku itu tipikal orang yang suka banget nulis goals untuk 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan. Dan ada di Indonesian Idol itu adalah salah satu goals
yang aku masukkan ke dalam buku catatan aku pas SD. Dan ya karena kita sudah menulis dalam goals, tugas kita setelahnya adalah bagaimana untuk kita bisa merealisasikan itu kan. Iya, iya. Nah, dan kebetulan orang tuaku support untuk aku jadi penyanyi. Nah, dari situlah lulus SD kelas 6, akhirnya memutuskan untuk homeschooling supaya bisa memperbanyak jam terbang, jadwal manggung, lebih banyak latihan vokal, lebih fokus di bidang nyanyi, dari lerasi segala macam, sampai akhirnya benar goalsnya itu terwujud gitu. Di umur 16 bisa masuk Indonesian Idol. Itu sih. Indonesian Idol tuh ada minimum umur ya? Misalnya Iya, 16 ya? Paling iya mulai. betul 16. Iya 16. Jadi ya kamu harus nunggu umur 16 itu baru bisa nyoba ya. Maksudnya kayak nggak bisa nyoba. Kan orang yang kayak udah berkali-kali nyoba. Maksudnya kamu nunggu sesuai dengan minimum umur tadi ya. Dan pas banget Iya betul, nggak bisa betul. pas umur 16 mas. Mungkin aku penasaran dari kamu kan mungkin secara ekspektasi dan tekanan sosial serta mungkin masuk ke ajang yang mungkin kalau kita bilang nasional gitu ya. Cara kamu menghandle itu seperti apa sih? Karena kan banyak banget yang pasti jadinya nunggu kamu terus juga mungkin ngelihat kamu jadinya beda gitu-gitu kan. Mungkin aku punya dua cara. Kalau untuk secara eksternal itu kan bagaimana aku bisa menyikapi itu di depan publik kan. Gimana aku memfilter apa yang masuk, apa yang keluar. Ini kalau eksternal adalah biasanya aku menuangkan kalau misalnya aku lagi overthinking atau aku sedang Iya. terpengaruh dengan hal-hal yang mungkin kayak pressure, itu aku biasanya tuangin ke buku catatan. Aku punya Oke. jurnal gitu. Jadi jurnal yang memang itu aku jadikan sebagai media pengolahan emosi aku gitu. Jadi gimana caranya supaya aku bisa tetap maintain emosi dengan aku keluarkan lagi tapi bukan dalam bentuknya kayak oh spontan verbal gitu tapi dalam bentuk tulisan gitu. Jadi aku menyikapinya ke orang-orang ya tetap fine-fine aja gitu. Karena aku sudah menuangkan itu ke dalam tulisan jadi aku berinteraksi dengan orang, aku nggak akan kayak oh karena aku punya beban nih jadi canggung, jadi males, jadi nggak mau gitu, nggak yang seperti itu gitu. Jadi aku tuangkan dulu keluh kesahku ke dalam jurnal, lalu kalau udah tenang, aku baru bisa kembali berinteraksi, bersosialisasi lagi. Terus kalau secara internal, tadi kan eksternal ya. Iya. Kalau internal tuh biasanya aku ngelakuin semacam mediasi gitu ya. Meditasi atau mediasi. Ya, aku mengafirmasikan sesuatu yang positif. Terus kadang kalau misalnya aku dikasih Iya. saran atau dinasehati, aku pilah-pilah lagi gitu. Yang menurut aku, oh memang ini benar, ya udah aku berusaha, oke, aku terima. Tapi gimana caranya aku bisa merealisasikan itu menjadi cara aku gitu. Bukannya kayak orang menyuruh kamu harus begini, 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 enggak. Tapi gimana aku bisa merealisasikan itu secara perlahan, bertahap, tapi aku mengambil maksud mereka gitu. Aku ngeh maksud mereka, aku paham gitu. Kamu nextnya apa nih? Bakal album kah atau ada tour atau gimana nih next plannya? Untuk nextnya pasti kan karena ini masih apa ya promosi lagu nanti, aku bakal tetap ya promosi kemana-mana pakai lagu nanti. Tapi untuk project selanjutnya mungkin aku akan menyiapkan single lagi, masih single. Oke, masih single ya. Yes. Kedepannya ada nggak mimpi yang kamu pengen wujudin gitu ke depannya? Sebenarnya mimpinya masih banyak banget ya, tapi mungkin Iya, aku iya. sebenarnya mimpinya masih banyak banget karena kan umur juga masih masih ya masih panjang lah ya, masih apa ya masih muda. Tapi mungkin mimpi aku adalah aku pengen bisa jadi penyanyi yang karyanya disayang sama banyak orang, yang diterima sama banyak orang, dan mungkin one day aku pengen kalau dikasih kesempatan bisa jadi penyanyi internasional. Good luck ya, Nake, ke depannya. Nah, thank you banget udah sharing sama aku hari ini. Seru banget sih bisa ngobrol bareng kamu. Buat teman-teman Makasih. yang mau dengerin lagunya bisa di mana nih dan mau ikutin sosmed kamu juga. Buat temen-temen yang mau dengerin lagu nanti, bisa banget main ke Spotify aku, Nake, dan search lagu nanti atau mungkin di semua digital platform udah tersedia lagu nanti, bisa kalian dengar dimanapun dan kapanpun, dan aku merasa sangat terhormat sekali teman-teman bisa menikmati dan apa ya terhibur dengan karya aku. Dan mungkin untuk teman-teman yang mau keep in touch sama aku atau mungkin mau ngobrol-ngobrol, boleh loh feel free untuk ke sosial media aku @nakesha_shiva. Thank you semuanya. Oke, teman-teman langsung aja ikutin dan dengerin lagu Inake. Jadi jujur nanti ya buat teman-teman yang ingin kerjasama atau ada ide untuk konten podcast atau story selanjutnya
Bisa hit us up on Instagram di @podcast_samstory dan juga bisa melalui email kita di podcastsamstory@gmail.com. Dan thank you buat teman-teman semuanya sudah menonton Samtalk episode ke-115 bersama Naki, and see you on the next episode. Dadah semuanya.